Baiklah anak-anak, kita lanjut ke contoh mobilitas vertikal negatif. Jadi seseorang itu mengalami perubahan yang turun derajatnya. Dulunya pegawai yang memiliki kedudukan tinggi, kemudian menurun menjadi pegawai biasa. Biasanya perubahan mobilitas vertikal negatif ini membuat menjadikan dampak negatif bagi seseorang tersebut. Biasanya proses social thinking ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Maksudnya menimbulkan gejolak kejiwaan ini karena dulunya kan ibaratnya ini perubahan, dulunya dia itu orang kaya, kemudian jatuh miskin. Nah, karena ini tidak sanggup menerima perubahan tersebut, akhirnya orang ini menjadi stres, orang ini menjadi gila, orang ini menjadi linglung karena ibaratnya dulunya kehidupannya berkecukupan, kemudian berubah menjadi miskin, akhirnya kekurangan. Ini yang dimaksud dengan menimbulkan kejiwaan, ibaratnya shock hatinya. Oke, yang ketiga, contoh mobilitas horizontal. Ingat, horizontal itu sejajar. Jadi kedudukan sosial seseorang itu sama walaupun pindah tempat kerja. Contohnya Pak Zainuri pindah ke sekolah lain. Di sekolah awal Pak Zainuri jadi kepala sekolah. Setelah pindah kedudukannya sama, yaitu tetap menjadi kepala sekolah. Ini yang dimaksud dengan mobilitas horizontal. Perubahan seseorang itu kedudukannya sama. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita hanya sampai tentang pengertian mobilitas secara umum, pengertian mobilitas sosial menurut para ahli, dan contoh-contoh mobilitas sosial vertikal maupun horizontal. Ibu harap anak-anak semua di rumah dapat memahami dan menyimak materi pembelajaran berupa video yang ibu jelaskan barusan. Apabila video pembelajaran yang ibu berikan hari ini masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui via WhatsApp, bisa chat pribadi, juga bisa ditanyakan melalui aplikasi Google Classroom. Jadi setelah ini kita akan langsung ke Google Classroom ya nak ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang mobilitas sosial, lebih kepada faktor pendorong dan faktor penghambat serta saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi untuk pertemuan hari ini kita masih membahas tentang pengertian mobilitas secara umum dan menurut para ahli, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial serta contoh-contoh mobilitas sosial. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan Ananda tanyakan di forum Classroom. Selanjutnya kita akan langsung berjumpa kembali atau melanjutkan pembelajaran kita di media aplikasi Google Classroom. Untuk pertemuan hari ini ibu rasa cukup, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.